Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok satu. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi dari kelompok satu mengenai tugas proyek basis data yang berjudul aplikasi pembayaran SPP. Nah, tugas ini dibuat demi memenuhi tugas mata kuliah sistem basis data. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen mengaku yaitu Bapak Dr. Engineering Mansur AS dan juga Bapak Aditya Budana STMKOM. Nah, adapun anggota kelompok satu, dia ini terdiri dari beberapa orang. Yang pertama Abi Setiawan, yang kedua Akil Lutfi Absarihman, yang ketiga Silvi Pratiwi, yang keempat Alsya Adili Putri, selanjutnya Raisa Maharani, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Zidan Indra Nugraha. Nah, adapun isi presentasi dari kelompok satu ini yaitu yang pertama kami akan membahas pengertian basis data, yang kedua yaitu langkah-langkah merancang basis data, yang ketiga struktur komponen penyusun sebuah basis data, yang keempat ada jenis basis data, yang kelima adalah hal yang perlu disiapkan untuk merancang sebuah basis data, dan juga yang keenam adalah eksperimen atau tugas proyek dari kelompok kami. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang mungkin akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu apa itu database. Nah, database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Nah, database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau sebuah perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Nah, database atau basis data atau dengan sebutan pangkalan data ialah suatu kumpulan ataupun sebuah informasi yang disimpan dalam sebuah perangkat komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer agar dapat informasi dari basis data tersebut. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system dan yang biasa disingkat DBMS. Nah, dalam sistem basis data dapat dipelajari dalam ilmu informasi. Oke, untuk presentasi atau materi kedua akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Raisa Maharani. Saya akan menjelaskan mengenai perancangan database. Langkah-langkah perancangan basis data. Pertama itu identifikasi kebutuhan bisnis. Mulailah dengan memahami kebutuhan bisnis yang ingin Anda dukung dengan basis data. Identifikasi entitas bisnis utama, relasi antar entitas, dan atribut yang relevan. Kedua, perancangan konseptual. Buatlah model konseptual yang mewakili entitas-entitas bisnis, atribut, dan hubungan antar entitas secara keseluruhan. Anda dapat menggunakan model entity relationship atau IR atau pendekatan lainnya untuk menggambarkan struktur basis data secara konseptual. 3. Perancangan logikal. Selanjutnya, ubah model konseptual ke dalam model logikal yang menggambarkan struktur basis data yang lebih spesifik. Anda dapat menggunakan model seperti diagram entity relationship atau IR yang diperluas atau menggunakan pendekatan seperti model relasional. Keempat, normalisasi. Pastikan struktur basis data Anda memenuhi prinsip normalisasi. Normalisasi adalah proses membagi tabel-tabel ke dalam struktur yang lebih kecil untuk menghindari redundansi data dan menjaga integrasi basis data. Kelima, perancangan fisik. Pada tahap ini Anda akan menentukan bagaimana basis data akan diimplementasikan secara fisik. Ini melibatkan pemilihan tipe data untuk atribut, indeks, dan strategi penyimpanan data. 6. Pembuatan skema basis data. Implementasikan struktur basis data yang telah Anda perancang dalam sistem manajemen basis data yang Anda pilih. Buat tabel, indeks, relasi, dan aturan integrasi sesuai dengan perancangan Anda. 7. Pengujian dan penyesuaian. Lakukan pengujian terhadap basis data untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jika ditemukan masalah atau kekurangan, lakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. 8. Pemeliharaan. Setelah basis data berjalan, lakukan pemeliharaan rutin seperti backup data, pemantauan kinerja, dan peningkatan jika diperlukan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, pada materi yang ketiga akan dibawakan oleh saya. Nama saya Alsya Adili Putri dan di sini saya akan membawakan materi komponen penyusun basis data. Jadi berikut ini adalah struktur komponen penyusun sistem basis data. Yang pertama ada hardware.
Hardware di sini adalah perangkat komputer standar untuk pengolahan data yang terdiri dari CPU, disk, terminal, memori, dan lain-lain. Yang kedua ada software OS atau sistem operasi. Software sistem operasi berfungsi untuk melakukan operasi dasar pada komputer dan mengendalikannya. Pastikan OS sesuai atau kompatibel dengan software pembuat database. Yang ketiga, software pengelola basis data atau DBMS. Fungsi DBMS adalah untuk memasukkan data dan mengambil data dari database. Selain itu, DBMS juga bisa digunakan untuk mengontrol, maintenance, dan memudahkan user awam agar bisa menggunakan database tanpa perlu mengetahui strukturnya yang kompleks. Yang keempat, software pembuat database. Software pembuat database ada banyak dan memiliki fungsi dan fitur yang berbeda-beda, sehingga penggunaannya terserah kepada user. Contoh dari software pembuat database adalah MySQL, DB2, Oracle, dan lain-lain. Yang kelima, data. Tentu saja dalam pembuatan sebuah basis data, hal paling dasar yang kita perlukan adalah merupakan komponen kecil atau paling mendasar dari sebuah database. Yang keenam, ada user atau pengguna. User adalah orang-orang yang memiliki otoritas atau berinteraksi dengan sistem database. User diklasifikasikan menjadi, yang pertama ada database administrator, yang kedua application programmer, yang ketiga ada sophisticated user, yang keempat ada specialist user, yang kelima ada naive user. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya Akila Lutfia akan menjelaskan tentang jenis-jenis basis data. Adapun beberapa jenis-jenis basis data yaitu yang pertama basis data relasional. Basis data ini adalah jenis basis data yang menggunakan model relasional. Data disimpan dalam tabel dengan basis dan kolom. Dan hubungan antar tabel didefinisikan melalui kunci asing. Contoh DBMS relasional ini termasuk MySQL, Oracle, Microsoft SQL, Server, dan PostgreSQL. Kemudian yang kedua yaitu basis data hierarki. Basis data hierarki ini mengorganisir data dalam struktur pohon dengan hubungan satu ke banyak antara entitas. Data diakses menggunakan alur hierarkis dan contohnya adalah IMS atau Information Management System yang dikembangkan oleh IBM. Yang ketiga yaitu basis data jaringan. Basis data jaringan ini adalah jenis basis data yang memiliki struktur jaringan kompleks dengan hubungan banyak ke banyak antara entitas. Data diakses menggunakan pointer dan contohnya adalah kode SQL di DBMS atau Conference on Data Systems Language seperti IDMS atau Integrated Database Management System. Untuk yang keempat yaitu basis data objek. Basis data objek ini menggabungkan konsep basis data relasional dengan kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi objek kompleks seperti gambar, suara, dan objek lainnya. Basis data objek mendukung konsep pemrograman berorientasi objek. Contohnya yaitu DBMS, objek termasuk Oracle dan PostgreSQL. Yang kelima yaitu basis data berorientasi kolom. Basis data berorientasi kolom ini atau kolumnar menyimpan data dalam format kolom daripada baris seperti yang dilakukan dalam basis data relasional. Ini memungkinkan operasi analitik yang efisien dan kompresi data yang lebih baik. Contoh DBMS berorientasi kolom ini termasuk Apache Cassandra dan Google Bigtable. Kemudian yang keenam yaitu basis data grafik. Basis data grafik ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang memiliki struktur grafik kompleks dan disimpan dalam bentuk simpul atau node dan hubungan edge antara simpul. Basis data grafik ini berguna untuk aplikasi yang melibatkan analisis jaringan dan relasi antara entitas. Contoh DBMS grafik ini termasuk Neo4j dan Amazon Neptune. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Selvi Pratiwi akan menjelaskan tentang materi tahapan merancang basis data. Ada 6 tahap yang perlu dilakukan dalam proses perancangan suatu database. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam perancangan sebuah database adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dari pengguna aplikasi database. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Tujuan dari tahap perancangan database secara konseptual ini adalah untuk menghasilkan konseptual skema atau skema konseptual untuk database yang tergantung pada DBMS masing-masing. Pada tahap ini, pengguna model data tingkat tinggi seperti Entity Relationship atau ER dan Enhanced Entity Relationship atau EER sudah sering digunakan secara rinci.
Yang ketiga, pemilihan sistem manajemen database. Tahap atau fase yang ketiga dalam perancangan database adalah melakukan pemilihan sistem manajemen database. Pemilihan database sendiri ditentukan oleh beberapa faktor, yakni faktor teknik, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Yang keempat, perancangan database secara logika. Fase berikutnya adalah perancangan database secara logika atau disebut dengan pemetaan model data. Pada fase ini dibuat skema konseptual dan juga skema eksternal pada model data dari sistem manajemen database yang sudah ditentukan pada fase sebelumnya. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Pada tahap perancangan database secara fisik dilakukan perancangan spesifikasi untuk database yang disimpan terkait dengan struktur penyimpanan fisik, jalur akses, dan penempatan rekod kriteria yang digunakan dalam pemilihan perancangan fisik, yaitu response time, speed utility, dan transaction throughput. Yang keenam, implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik dari tahap pertama hingga kelima telah lengkap, maka database bisa mulai diimplementasikan. Baik, saya Abistiawan akan menjelaskan bagian yang keenam, yaitu eksperimen. Pada eksperimen ini kami menggunakan database MySQL dengan bahasa pemrograman PHP untuk mengembangkan sebuah aplikasi web pembayaran SPP. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu fitur pertama halaman login untuk admin, petugas, dan juga siswa yang ingin melakukan pembayaran dan menyimpan transaksi pembayaran. Untuk menambah data petugas, siswa, kelas, dan juga pembayaran, aplikasi ini juga memiliki fitur cetak untuk mencetak hasil laporan transaksi pembayaran tersebut. Nah, untuk menghubungkan aplikasi web ini dengan database MySQL, kami menggunakan ekstensi PHP bernama MySQLi. Dengan menggunakan MySQLi, kami dapat melakukan operasi seperti koneksi database, eksekusi perintah SQL, dan pengambilan data dari database MySQL. Penggunaan database MySQL dalam aplikasi ini memungkinkan kami untuk menyimpan data siswa, kelas, pembayaran, dan petugas secara efisien. Kami dapat melakukan manipulasi data seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data melalui perintah SQL. Dengan demikian, aplikasi pembayaran SPP ini dapat berinteraksi dengan database untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan. Nah, baik, saya akan menjelaskan langsung database-nya. Baik, di sini kami memiliki database dengan nama database yaitu FSPP dengan 6 tabel di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah tabel kelas. Tabel kelas ini memiliki beberapa isi, yaitu yang pada kolom pertama yaitu ID kelas dengan tipe data in sebagai primary key. Yang kedua adalah nama kelas dengan tipe data varchar. Yang ketiga yaitu kompetensi keahlian dengan tipe data varchar. Yang kedua itu adalah tabel logs. Yang pada kolom pertama itu ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Yang kedua ada pesan dengan tipe data varchar. Yang ketiga ada tanggal dengan tipe data date. Nah, yang ketiga yaitu ada tabel pembayaran. Dengan kolom pertamanya itu adalah ID pembayaran sebagai primary key. Yang kedua ada ID petugas dengan tipe data integer. Yang ketiga ada NISN dengan tipe data car. Yang ketiga tanggal bayar, tipe data date, bulan bayar, tipe data varchar, tahun bayar dengan tipe data integer, ID SPP dengan tipe data integer, jumlah bayar dengan tipe data integer. Nah, tabel yang keempat itu adalah tabel petugas, di mana pada kolom pertama yaitu ada ID petugas sebagai primary key dengan tipe data integer, yang kedua username dengan tipe data varchar, yang ketiga password dengan tipe data varchar, yang ketiga ada nama petugas dengan tipe data varchar, yang ketiga ada level dengan tipe data enum, dan terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama sebagai admin dan yang kedua itu sebagai petugas. Nah, yang kelima yaitu tabel siswa. Nah, pada kolom pertama yaitu ada NISN dengan tipe data car sebagai primary key, yang kedua itu NIS tipe data car, yang ketiga ada nama dengan tipe data varchar, yang keempat ada ID kelas dengan tipe data in,
Yang kelima ada alamat dengan tipe data teks. Yang keenam nomor telepon dengan tipe data varchar. Yang ketujuh ada password dengan tipe data